kita mulai ya, kita mulai ya, jalani ya. Oh siap. Siap Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat malam untuk semuanya. Mudah-mudahan pada malam ini respon kepada walafiat, Amin. apapun sehingga bisa memberikan kita seperti yang kami menangani pembelajaran informasi dan akuntansi pada pertemuan atau minggu tersebut, di mana pada minggu tersebut ini saya akan menyampaikan yaitu beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang ditanyakan metode prototype, metode waterfall atau metode SDLC dan RAT seperti itu ya. Baik, sebelum saya mulai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah hadir di sini, ada Bapak Bunda Apa yang sudah berada untuk mewakili teman-teman yang ada di USA, di mana bersama dan Anggara. Terima kasih juga untuk Pak Jelani yang berada di Surakarta. Selamat malam untuk Pak Jelani dan Pak. Selamat malam Pak Budi, sehat. Dan satu lagi yang dari teman-teman yang berhadir di juga sudah hadir untuk Bapak Asudin. Baik, kita akan mulai ke pembelajaran pada malam hari ini. Materi kuliah saya sampaikan itu ada metode waterfall, yang kedua ada SDLC dan yang ketiga ada prototype. Seperti biasa sebelum saya masuk ke materi, saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran yang bisa kita lakukan pada malam ini. Yang pertama adalah mahasiswa punya gambaran yang jelas tentang pengembangan waterfall SDLC prototype dan RAD. Jadi di sini seperti apa sih pengembangan perangkat lunak itu ya, pengembangan metode pengembangan perangkat lunak ya. Kita bisa melihat di sini mengenai pengembangan waterfall, SDLC, prototype. Yang kedua, mahasiswa dapat mengaplikasikan ke dalam pembuatan aplikasi dan menggunakan metode yang ada sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Jadi nanti ketika Anda akan melakukan itu, kita sudah memiliki langkah-langkah yang sudah ada yang sudah disediakan oleh pakar, sehingga kita tidak menjalankannya saja seperti itu. Karena memang kita masih berada di batas satu, sehingga mau tidak mau ya kita harus mengikuti aja, yaitu langkah-langkah yang sudah ada yang dibuat oleh para pakar. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan salah satu metode yang ada dalam pembuatan sebuah aplikasi informasi, khususnya dalam pengembangan sebuah skripsi nantinya atau pengembangan perangkat lunak ketika Anda sudah lulus kuliah nanti dan menjadi seorang programmer atau mengembangkan sebuah aplikasi ya, seperti itu. Jadi yang pertama nanti kita akan mengetahui metode yang ada di dalam pengembangan perangkat lunak ini, terus langkah-langkah apa saja yang harus dikerjakan dalam pengembangan metode ini karena antara satu dan jauh berbeda. Karena ada beberapa kepentingan dan berikutnya adalah bisa artinya mampu menerapkan salah satu metode yang ada baik itu metode SDLC, waterfall maupun prototype atau bahkan ketiga-tiganya mampu untuk menerapkannya seperti itu atau beberapa metode yang ada seperti itu. Yang pertama yaitu mengenai metode waterfall. Waterfall ini adalah sebuah metode yang disebut dengan yang dinamakan dengan siklus hidup klasik atau klasik life cycle. Ini metodenya seperti metode air terjun kan disebut dengan waterfall ya, namanya juga waterfall. Jadi polanya ikuti pola air terjun dari atas ke bawah, dari ke bawah sampai akhirnya sampai yang terakhir seperti itu. Atau model ini sebenarnya bukan model linear sequential model ya, boleh dikatakan dengan model linear karena sejajar gitu ya, seperti itu ya. Model ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan seperti itu. Nah, kita kan lihat tahapan-tahapan dalam metode waterfall itu sama dengan metode pengembangan sebelumnya sudah saya bahas. Di antara yang kemarin saya sudah bahas tentang metode pengembangan sebuah perangkat lunak dimulai dari perencanaan, yang kedua adalah metode analisis ya, kita analisa, untuk melakukan desain ya, desain baik desain secara umum maupun desain secara rinci. Setelah itu pendalaman selanjutnya adalah mengembangkan yaitu implementasi di lapangan yaitu informasi atau penerapan dari sebuah program. Selanjutnya adalah manajemen atau perawatan. Tujuan waterfall ini tahapan yang pertama yaitu menggunakan tahapan ya, desain, implementasi, verifikasi dan manajemen. Di sini tidak ada tahapan perencanaan, tapi rencana masih sudah masuk di dalam sini. Jadi yang aja perencanaan sudah jadi seperti itu ya. Jadi kita langsung nanti untuk metode waterfall ini langsung kita akan masuk ke yang pertama yaitu metode yaitu yang pertama adalah pemantauan misi kebutuhan.
sama seperti jadi pengembang sebuah informasi itu, ketika kita akan mengembangkan sebuah informasi itu ya kita harus terjun ke lapangan. Ya kita terjun ke lapangan itu seperti apa? Ya datang ke objek penelitiannya di mana? Akan Anda teruskan. Oh saya akan melakukan objek penelitian ini di perusahaan A. Maka silahkan Anda datang ke sana dengan melakukan itu wawancara atau melakukan pengamatan secara langsung. Dan dengan buku dengan studi literatur, baik itu buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang terdahulu dengan jurnal maupun yang lain-lain yang berkaitan dengan program-program penelitian sebelumnya seperti ini. Supaya kita menjadi lebih kaya seperti itu. Oh ternyata sudah ada beberapa penelitian seperti ini, sudah dilakukan seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini sudah betul. Kita nanti tinggal menambahkan hal-hal yang kurang yang ada dalam penelitian sebelumnya. Setelah kita melakukan tahap ini, selanjutnya yaitu melakukan desain atau rancangan. Tahap kedua adalah pembuatan desain aplikasi sebelum masuk pada proses coding. Proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur ya, data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface-nya, perancangan fungsi internal dan eksternalnya, serta detail dari setiap algoritma prosedural. Ini juga sudah saya bahas secara konkret di pertemuan sebelumnya, di mana pada tahap yaitu perancangan. Sudah saya tuliskan perancangannya mulai dari perancangan secara umum, perancangan secara detail, baik itu dialognya, ya sudah saya bahas secara detail seperti itu. Nah, tujuan dari tahap ini adalah supaya mempunyai gambaran jelas mengenai tampilan dan antar muka software yang kemudian akan dieksekusi oleh programmer. Di awal juga sudah saya jelaskan bahwa tujuan pengembangan sebuah informasi itu kita mengacu pada pimpinan proyeknya, ya pimpinan proyek pengembangan sebuah perangkat lunak ini dia akan menugaskan kepada seorang analis, nah, di mana seorang analis nanti akan terjun ke lapangan. Nah, setelah terjun ke lapangan, dia akan melakukan wawancara, observasi langsung, studi literatur yang berkaitan dengan desain lokasi atau usability tersebut. Setelah itu nanti akan membuat laporan. Yang buat laporannya, hasil analisanya seperti apa didapatkan itu. Hasil laporan ini akan diberikan kepada seorang desainer. Nah, selanjutnya desainer yang akan membuat rancangan sistemnya tadi atau perancangan perangkat lunak tadi ya, dengan menggunakan memperhatikan beberapa pertimbangan tadi ya, termasuk arsitektur perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, interface-nya maupun database-nya seperti itu. Nah, setelah itu selanjutnya setelah desainer ini selesai, dia akan membuat laporan, dan selanjutnya hasil laporannya akan diberikan pada seorang programmer, diberikan oleh para programmer. Sehingga nanti tugasnya para programmer kan untuk mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh desainer ini. Di sini programmer sudah diatur, di sini ya para programmer A membuat ini, programmer B membuat ini, programmer C membuat ini dan seterusnya. Jadi ada pembagian tugas yang jelas sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hasil rancangan daripada seorang desainer. Jadi para programmer sudah tahu apa yang dikerjakan, karena dia harus mengacu pada rancangan awal yang dibuat oleh seorang desainer tadi. Untuk selanjutnya adalah implementasi atau penerapannya. Yaitu tahapnya adalah tahapan pembuatan aplikasi oleh para programmer yang menggunakan metode bahasa pemrograman tertentu, proses tulisan sintaktika atau kodenya, aplikasi pada aplikasinya mengacu pada dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Jadi programmer yang dalam membuat program itu tentunya harus mengacu pada rancangan daripada seorang desainer yang sangat berdiri. Sudah ada, tapi kalau secara itu jangan diberikan masalah. Kalau ada yang lain ya didiskusikan. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Tahap implementasi disebut juga tahap coding atau debugging atau juga disebut dengan tahap integrasi atau sistem testing atau pengujian. Jadi ketika seorang desainer ini merancang sebuah desainnya, merancang desain atau pengembangan aplikasinya, programmernya yang mengerjakan itu dari satu itu bisa dikeluarkan 3 atau 4 orang. Nah, dari masing-masing programmer ini perlu kita satukan program tersebut, kita satukan, kita integrasikan, dan kita uji. Nah, tahap pengujian di sini ada beberapa tahapan ya, tahapannya biasanya kita menggunakan tahapan paling sederhana yaitu tahap internal yang kita kenal dengan nama pengujian alfa, pengujian alfa. Kalau kita bergerak selanjutnya nanti ada pengujian berikutnya yang kedua yaitu ada pengujian secara eksternal. Kita masuk ke pengujian secara internal dulu. Nah, pengujian secara internal itu biasa dilakukan oleh SPK itu sudah jelaskan dari pro, desainer dilanjutkan ke analis dulu ya, analis dilanjutkan pada desainer kepada para programmer akan membuat programnya akan dijelaskan secara internal dulu oleh para SPK dari quality asuransi supaya menjaga produknya sesuai dengan yang diharapkan seperti itu. Nah, verifikasi.
Tahapan verifikasi itu integrasi sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Sistem akan diverifikasi untuk uji sejauh mana kelayakannya. Tadi sudah diuji juga di depan, itu kita pengujian dalam artian tahap yaitu pengujian dalam tahap beta, tahap alpha seperti itu ya, diuji secara internal. Nah, setelah diuji secara internal sudah bagus, sudah tidak ada masalah. Nah, selanjutnya diverifikasi. Verifikasi ini artinya diuji oleh para penguji eksternal. Modul yang dikerjakan programmer beberapa berbeda akan digabungkan kemudian diuji apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau terdapat kesalahan atau error dalam sistem sebelum kemudian diperbaiki. Nah, maka di sini diuji cobakan secara eksternal dulu, yaitu dalam artian yaitu uji coba beta seperti itu, pengujian beta seperti itu, yaitu pengujian secara eksternal. Ada masukan-masukan dari para pengguna, kita perbaiki kembali sebelum akhirnya sampai kepada tahap yaitu implementasinya, tahap yang terakhir. Setelah diuji cobakan mulai tahapan beta, ada juga tahapan black box. Itu setiap kali kita membuat itu ada pengujian dari awal sampai akhir itu dengan pengujian secara black box. Tapi di sini kita pengujiannya menggunakan yaitu yang terakhir tadi sudah alpha, sudah beta, selanjutnya diimplementasikan di lapangan. Setelah diimplementasikan di lapangan, apakah software yang kita buat itu selamanya akan betul? Kan tidak. Tentu ada yang perlu kita pelihara, perlu kita revisi seperti itu. Yaitu perlunya adalah maintenance atau pemeliharaan. Ya. Mungkin setelah kita implementasikan sistem dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, tidak ada masalah. Mungkin nanti pada bulan berikutnya menimbulkan masalah seperti halnya indeksnya bermasalah, atau ada beberapa virus yang masuk yang mengganggu, atau ada malware, atau ada regulasi atau kebijakan dari internal maupun dari eksternal. Itu perlu adanya pekerjaan-pekerjaan revisi, maka perlu kita namanya manajemen atau tetap pelibatan supaya sistem tetap terjaga dan tetap terpelihara. Nah, tahapan ini kemudian meliputi tahapan penginstalan perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Nantinya juga akan bentuk tanggung jawab tim pengembang untuk memastikan aplikasi dapat berjalan lancar setelah diserah terimakan pada deadline tertentu. Artinya apa? Ketika kita menjadi seorang pengembang, ketika aplikasinya itu sudah jadi, sudah diimplementasikan di lapangan, begitu sudah diserah terimakan, ini programnya sudah saya terimakan oleh saat ini, berarti programnya sudah selesai seperti itu. Bukan seperti itu, kita lepas tanggung jawab itu tidak. Tetapi di sini tetap ada yang namanya pemeliharaan. Karena tadi saya katakan, kalau di dalam sebuah implementasi sistem, ya implementasi sistem itu bisa saja dalam waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu tidak ada masalah. Tetapi kan bisa saja nanti di bulan berikutnya menimbulkan masalah seperti itu. Maka perlu diperhatikan yaitu maintenance atau pemeliharaan seperti ini. Nah, tujuannya kok sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah dibuatnya itu. Jangan sampai nanti betul-betul dibuat terus rusak atau gagal ada masalah, pengembangnya tidak memiliki tanggung jawab seperti itu. Itu sebagai bentuk moral dan masukan terhadap hasil karya kita seperti itu. Di samping itu juga dilakukan pemeliharaan yang termasuk perbaikan kesalahan tadi sudah dikatakan, mungkin ada regulasi atau kebijakan baik itu dari internalnya maupun dari eksternalnya. Perbaikan implementasi unit sistemnya mungkin ada tambahan-tambahan ya, peningkatan jasa sistem sudah dibuat baru. Kemungkinan ada beberapa yang belum didefinisikan atau perlu ada tambahan untuk hal-hal tertentu di dalam pemrograman bisa saja terjadi keluar dari namanya pemeliharaan. Apa kelebihan dan kekurangan metode waterfall ini? Kelebihannya salah satunya adalah workflow-nya yang jelas, di mana workflow-nya adalah kerangka kerjanya, di mana kerangka kerja di dalam pengembangan sebuah sistem itu sudah jelas mulai dari one ya, mulai dari analisis kebutuhannya, kemampuan desainnya, nah itu sudah ya. Tahap selanjutnya itu sudah jelas, jadi workflow-nya itu yang jelas seperti itu. Karena setiap pekerjaan itu harus dilaporkan, maka menghasilkan dokumentasi yang baik. Jadi tadi seorang apa itu analis sudah terjun ke lapangan, dia akan membuat laporan. Yaitu hasil laporannya itu apa? Hasil investigasinya apa? Menyatakan bentuknya seperti apa? Nah, hasil investigasinya itu dalam bentuk ya dokumentasi yang baik seperti itu. Sehingga nanti hasil dokumentasi itu akan ditindaklanjuti oleh seorang desainer. Nah, dengan demikian akan dapat menghemat biayanya seperti itu. Digunakan untuk pengembangan software di skala besar. Kalau institusi atau organisasi atau bisnis kita itu masih terlalu kecil menggunakan teknologinya kan jadi masalah karena ini butuh waktu yang lama dan biayanya juga mahal. Otomatis waktunya itu butuh lama 6 bulan seperti itu. Kalau perusahaan dalam waktu 6 bulan dan perusahaan itu belum stabil akan
selesai dikerjakan, perusahaannya sudah melangkah sudah cukup seperti itu ya, tidak bangkrut, akan menimbulkan masalah. Maka untuk beberapa formula dan pengembangan sistem itu yang skalanya besar, karena butuh biaya besar dan perusahaannya sudah mapan seperti itu. Kekurangan, walaupun memiliki kelebihan yang jelas dalam konversi transportasi untuk metode waterfall ini, tapi juga ada kekurangannya. Membutuhkan tim yang solid, betul tim yang solid, ya. Karena kalau timnya tidak solid, kesalahan pada data awal tadi pada saat analisis itu akan menyebabkan kesalahan pada saat selanjutnya. Dan di sini kurang fleksibel, karena butuh waktu yang lama jika terjadi karena bisnis itu terjadi perubahan yang sangat cepat. Kalau terjadi perubahan yang sangat cepat seperti itu, maka metode ini tidak mampu untuk melaksanakannya karena sesuai dengan tuntutan tadi tidak bisa fleksibel. Maka di sini kurang fleksibel seperti itu. Terus selanjutnya user, ya user atau pengguna ini tidak dapat melihat gambar sistem dengan jelas karena tidak terlalu dilibatkan secara langsung, tidak dilibatkan secara langsung karena yang menanganinya adalah para bukan menanyakan atau observasi atau wawancara hanya sebatas kebutuhan biasa saja, tidak melibatkan secara langsung kayak usernya itu cara penggunaannya seperti apa, dan user cara berpikirnya seperti apa. Ini butuh waktu yang lebih lama, tadi saya katakan memang ini butuh waktu yang lama seperti itu. Kesimpulannya, metode waterfall adalah metode pengembangan pengakuan yang dilakukan secara berurutan dan bersama sistematis. Proses kerjanya sendiri dapat dilakukan dengan berbagai tingkat yang dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing. Terus selanjutnya terdapat 5 fase dalam tahapan metode waterfall, yaitu tahapan keseluruhan, yang kedua adalah desain, yang ketiga adalah implementasi, keempat adalah integrasi dan pengujian, dan yang kelima adalah operasionalnya dan pemeliharaan. Setelah dioperasionalkan, baru adanya yang namanya pemeliharaan. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Maria Jalan yang sudah hadir ya. Terima kasih untuk Mbak Maria yang hadir dari satu orang. Kalau ada pertanyaan silakan Mbak Maria bertanyakan. Belum ada Pak. Belum tentu ya. Segar Pak Judi. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode SDLC. Yang kedua adalah metode SDLC, siklus hidup sistem SLC atau sistem development life cycle. Sistem SLC atau sistem development life cycle. SLC merupakan rangkaian tugas yang mengikuti langkah-langkah sistem dalam menerapkan informasi berbasis komputer. Karena memiliki suatu pola interaksi yang dilakukan secara top-down, sering juga disebut dengan pendekatan efektif waterfall sama dengan kajian. Katanya dengan pendekatan waterfall itu banyak seperti itu ya. Dimulai dengan apa? Dengan reaksikan secara aktif. Nah di sini model tahapan saya ini karena siklus itu biasanya dibentuk lingkaran. Karena kita mulai dari 0 kembali ke 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi ke 0, maka disebut siklus. Ya. Model tahapan siklus ya. Development life cycle. Yang pertama adalah training. Ini saya sudah menyampaikan di depan ketika menggunakan beberapa komponen metode yang ada, yaitu ada yang gambarnya sebanyak 5. Gambarnya 5 itu sebetulnya penggabungan dari 4 dan 5 itu gabungan dari 1. Kalau di sini bisa ya. Jadi mulai dari training, perencanaan, analisis itu sama dengan tadi. Saya juga sama pengembangan, testing dan integrasi. Selanjutnya adalah operasional. Mohon maaf, ini agak sedikit kemarin. Mainannya ya, ada perawatan seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu. Ya, jadi ada planning, analisis, desain, pengembangan sistem, terus masuk tahap yaitu maintenance atau pemeliharaan. Di sini ada tahap implementasinya ya, ada development dan implementasi jadi satu. Yaitu yang kelima adalah perawatan. Di sini juga menjadi 6 seperti itu. Monggo. Nanti kalau ada menemukan dari yang 6 atau yang 5 tidak ada masalah. Yang penting matematiknya sama. Kita ikuti saja dari sumbernya dari mana. Apa yang dilakukan pada tahap perencanaan? Apa yang kita kerjakan? Ya. Keuntungan adanya perencanaan menentukan lingkup daripada proyek. Jadi proyek yang kita kerjakan itu sudah jelas gitu. Menentukan lingkup daripada proyeknya di sini. Nah proyek di sini sudah jelas. Ya.
tidak jelas. Sehingga apa yang kita kerjakan? Saya akan menggunakan sebuah sistem informasi biometrik kehadiran karyawan dengan menggunakan sistem presensi kehadiran karyawan dengan menggunakan biometrik seperti ini. Inputnya kan sudah jelas bahwa kita kan juga ada sistem presensi kehadiran karyawan dengan menggunakan biometrik. Mengenali berbagai permasalahan potensialnya, apa yang menjadi permasalahan potensialnya di sini? Kita lihat nanti. Maka untuk melihat secara jelas potensi masalah yang ada di sana, ya kita harus di lapangan apa yang menjadi masalahnya di sana. Setelah kita tahu ya waktu tugas ya, siapa yang akan mengerjakan itu bagian sudah betul. Nanti dari sini silakan untuk analis untuk langsung ke lapangan. Ya, sebetulnya seperti itu nanti desainer selanjutnya para programmer SPK dan selanjutnya. Nah, dengan adanya perencanaan ini memberikan dasar untuk pengambilan contohnya, contoh pengendalian. Jadi sudah jelas ya adanya yaitu rencana itu seperti apa. Jadi orang itu pertama kali ditanyakan rencana. Apa rencana dari depan? Apa yang rencana yang saya kerjakan? Kan sudah ada template seperti ini dari garisnya. Bahwa saya akan membuat itu rencana seperti ini dan ini saya kerjakan sampai ini 1 minggu depan, 2 minggu depan, 3 minggu depan, berikutnya sampai pada batas yang 40 depan. Karena keberhasilan sesuatu itu ditentukan dari perencanaan. Karena perencanaan itu akan menentukan suatu keberhasilan. Dengan adanya perencanaan yang baik, itu akan menghasilkan suatu hal yang baik juga seperti itu. Karena sudah direncanakan dengan matang dengan baik. Salah satu keberhasilan daripada suatu implementasi adalah dari perencanaan seperti ini. Langkah-langkah perencanaan tidak ada masalah. Jadi ketika kita akan menggunakan sebuah sistem, tentunya di situ ada masalah. Masalahnya apa? Ya kita tadi kalau terjun ke lapangan kita akan tahu. Jangan kita mengatakan masalahnya adalah sistemnya manual, itu nggak boleh sebenarnya. Kalau yang namanya manual dibanding dengan otomatisasi ya tidak. Atau dibanding dengan transformasi tadi dengan masalah sekarang dengan masalah tentu akan berbeda. Permasalahannya bukan kita dari kata manualnya itu dikerjakan dengan cara manual. Atau dikerjakan dengan cara manual ya otomatis kalah gitu ya. Ya ada ya. Ya yang jadi permasalahan itu apa? Kamu yang jadi masalah. Setelah kita sadar ada masalah di situ, maka diberikan masalah. Masalahnya itu ini loh, jelas. Setelah itu kita tujuan sistemnya, sistem kita bangun apa? Tujuannya adalah kita akan membangun sebuah sistem presensi kehadiran karyawan dengan menggunakan biometrik tadi. Kita akan menemukan tujuan sistemnya, tujuannya membangun sebuah sistem. Oh, sistem presensi kehadiran karyawan dengan menggunakan biometrik tadi. Setelah itu menjadi masih kendala, kalau kita akan membuat seperti itu, kendalanya apa yang terjadi? Lalu kita identifikasi itu ada jadi permasalahan dasar-dasar daripada permasalahan yang perlu kita ajukan seperti itu. Kita kemudian dari data yang dibuatkan itu seperti itu. Jangan sampai nanti kita membuat presensi dengan menggunakan biometriknya dengan menggunakan itu skema saja dengan menggunakan HP. Sedangkan karyawannya tidak paham dengan penggunaan HP-nya, jadi masalah seperti itu, ribet seperti itu. Nah, itu kalau karyawannya melakukan pendidikan yang tingkat tinggi tidak ada masalah dengan penggunaan HP tadi. Tapi kalau dia orang tidak rendah ada masalah seperti itu. Orang-orang yang karyawan di situ tidak tahu pendidikan tinggi karena memang perusahaan biasa seperti itu kan jadi masalah. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan presensi dengan skema saja di sudah ditambahkan dan tekan di sini loh cara presensinya sudah nanti kan sudah dan kata namanya di situ. Nah, itu sudah cukup mudah seperti itu. Langkah kelima, membuat studi layakan. Kita harus membuat studi layakan seperti ini. Namanya membicarakan ada layakannya. Layakan dari sisi teknis yang lain tidak seperti ini ya. Oh, kalau perusahaan seperti ini menggunakan seperti ini, ya punya bertanya seperti itu. Atau mungkin terlalu ini ya, perlu adanya pengendalian ekonomis. Bagaimana dia ekonomisnya seperti ini. Jangan sampai nanti kita membuat transformasi uangnya bisa itu sedangkan sisi yang lain tidak kebagian seperti itu kan dari masalah. Pengembalian ekonomisnya dari kecepatan maka kita buat pelayanan atau pelayanan memang yang paling utama adalah yaitu kecepatan. Itu yang paling utama. Apakah kita dalam posisi pelayanan atau tidak? Seperti itu. Ya, kalau presensi tadi kan tidak ada bentuk makanya yang istilahnya sebetulnya. Pelayanan itu seperti pelayanan pelanggan atau apa dari sesuatu yang kemudian cepat seperti itu. Hukum dan etika. Tujuan membangun sebuah informasi atau membangun sebuah informasi juga untuk menggunakan hukum dan etika. Misalnya aturan yang berlaku tidak, apakah itu tidak sesuai dengan undang-undangnya, etikanya bagaimana? Terus operasional dan jadwal yang harus dilakukan, kapan akan dilaksanakan, kapan akan dioperasikan dan bagaimana sebuah jadwal. Teman-teman persiapan usulan penelitian sistem jika nanti disetujui lalu kita akan melakukan penelitian kalau tidak ya tidak perlu. Menyetujui atau menolak penelitian proyek setelah dilakukan
seperti itu, apakah akan disetujui atau tidak? Tentunya seperti ini, ya kita tinggal kita nanti apakah seperti mencapai tujuan, apakah kita merupakan cara yang terbaik. Jadi ditimbang-timbang dulu ya, apakah ini memang cara atau solusi yang terbaik untuk melakukan presensi tadi. Nah, seperti itu. Itu tadi bisa saja terjadi demikian. Oh, memang itu adalah solusinya yang cepat. Selama ini yang terjawab pemasaran yaitu masalah penggajian, yaitu untuk pembentukan gaji karyawan seperti itu. Karena untuk mereka waktunya yang lama dengan banyak sistem baru diharapkan apa yang mereka itu sudah muncul sehingga orang mengetahui siapa yang tidak masuk di ini, berapa jumlah karyawan A dalam satu bulan tidak masuk itu kan tidak akan dengan jelas, tidak perlu repot-repot lagi sehingga gajinya kan lebih cepat. Selanjutnya adalah menetapkan mekanisme pengendalian, yaitu menjawab pertanyaan apa, siapa, berapa, apa yang akan dikerjakan nanti, siapa yang akan mengerjakan, apakah dikerjakan secara pribadi atau oleh karyawan kita, atau kita mempunyai dari yang lain. Kapan waktunya yang sudah ditentukan, kapan pelaksanaannya akan dilaksanakan. Setelah kita selesai melakukan tahap perencanaan, selanjutnya adalah tahap analisis. Analisis itu adalah penelitian atau sistem yang telah ada dan yang dibuat untuk merancang sistem baru atau diperbarui seperti itu. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling krusial karena pada tahap ini keberhasilan akan menentukan pada tahap berikutnya. Kesalahan pada tahap ini akan menentukan juga kesalahan pada tahap berikutnya. Jadi tahap analisis ini merupakan tahap yang paling kritis sekali ya, sehingga itu diperhatikan daripada ini hasil analisis tadi. Maka seorang analis harus betul-betul memahami betul tugasnya. Penanganannya secara detail seperti itu, supaya hasilnya itu nanti bisa maksimal. Karena kesalahan analisisnya akan menyebabkan kesalahan pada tahap selanjutnya. Ya, kalau analisisnya salah, otomatis hasil akhirnya akan salah. Atau menganalisa sesuatu ya, seperti saatnya tidak terkadang analisis. Kalau analisis salah juga ya, otomatis akan salah. Tapi beda dengan kalau analisis benar akan kedepannya juga akan menjadi benar. Apa yang kita kerjakan pada tahap analisis ini? Yang pertama membuat penelitian sistem, alasan dan hubungannya. Maka kita harus memperhatikan, menjelaskan, karena ketika kita akan membangun sebuah karantina ini, tentunya ada beberapa karyawan yang tidak setuju dengan pemerintah hal yang biasa, tapi kita bisa menyampaikan dengan alasan yang tepat seperti itu. Kenapa ada terjadi demikian? Apa hasil alasannya dan apa keuntungannya seperti itu? Maka perlu menggunakan penelitian. Organisasikan dengan tim proyeknya. Ya, siapa yang akan memakai? Jadi pemakainya. Pemakainya siapa? Usernya tadi ya. Nah, usernya mungkin dari kalangan atas, yaitu top manajemen maupun manajemen tingkat tinggi, manajemen tingkat operatornya. Spesialis informasi dibutuhkan manakala membutuhkan mediator gitu ya. Tidak paham seperti itu maka butuh adanya spesialis informasi. Dan spesialis informasi ini juga tidak bisa dibutuhkan kalau skalanya kecil. Pemimpin proyek jadi misi dalam pengembangan sebuah informasi tentunya ada kontrolnya, kalau ada kontrolnya kan jadi masalah siapa yang melakukannya, siapa yang dikasih. Maka yang pertama tentu ada kontrolnya dulu, kontrolnya ada kontrol, nanti akan menugaskan kepada orang-orang yang menguasai tugas. Yang ketiga adalah mendefinisikan kebutuhan informasi, dan informasi tadi apa yang dibutuhkan sebagai selain user tadi ya, pakai tadi, wawancara secara langsung ya, dengan isinya tadi, baik itu menengah atas maupun bawah tadi, pengamatan atau kelangsungan observasi di penanganan itu masuk persenjataan tadi seperti yang dipakai. Langkah yang keempat mendefinisikan kriteria kinerja, kriteria apa saja sistem itu, menyiapkan usulan rancangan jika ini sudah diuji nanti selanjutnya akan menyiapkan rancangannya seperti apa seperti itu yang akan dikerjakan oleh seorang desainer tadi. Selanjutnya dalam bekerja kebetulan rancangan proyek tersebut ini akan dikerjakan pada seperti ini apakah disetujui atau tidak itu tergantung daripada kebijakan daripada suatu organisasi atau institusi tadi yaitu yang mana nanti kalau sudah anda menjadi seorang yang terlibat di situ ya anda bisa melihat dulu perhatikan dulu apakah ini akan menentukan fungsinya keputusan atau tidak apa masuk ke merugikan itu yang perlu kita lakukan. Dan yang ketiga tahap desain atau perencanaan ya pada tahap ini ditentukan proses data yang diperlukan oleh sistem baru dan juga jenis peralatan yang akan digunakan. Jadi di sini kita akan menggunakan perancangannya nanti ada gunakan software atau terstruktur seperti itu. Data alat yang perlu digunakan dalam sistem tersebut. Contohnya tadi kalau yang tadi juga
secara terstruktur. Akan kita pelajari nanti di beberapa minggu ke depan. Ada juga kita menggunakan perancangan sistem secara berbasis objek. Jadi perancangan sistemnya berbasis objek dengan menggunakan grafika, yaitu alat bantunya dengan grafika seperti itu. Setelah itu membuat dokumentasi ya, jadi dokumentasinya. Selanjutnya adalah mengidentifikasikan alternatif konfigurasi sistem. Artinya nanti kalau kita digunakan, yaitu konfigurasi sistemnya adalah cara yang pertama seperti ini, yaitu alternatif A-nya seperti ini, gambarnya bentuknya segitiga. Gambar yang keempat adalah bentuknya 11:5 seperti itu. Nah itu perlu kita menyiapkan. Yang keempat adalah bentuknya segi 4 seperti itu. Itu alternatif untuk konfigurasi sistemnya. Jika alternatif yang pertama tidak bisa digunakan, kita bisa menggunakan alternatif yang kedua. Selanjutnya adalah mengevaluasi alternatif konfigurasi sistem tadi apakah dia menggunakan segitiga, segi 5 atau segi 4 tadi. Lalu kita memilih dari alternatif tadi yang segitiga, segi 4 maupun segi 5 tadi yang bagus paling mana? Oh ternyata yang paling bagus adalah segi 5. Selanjutnya adalah menyiapkan usulan penerapan, menyetujui atau menolak penerapan yang terakhir. Kalau pengaturan pas ya penerapan yang rancangannya tadi ya kita tolak. Belum, berarti belum pas. Ya kalau sudah selesai ya kita setujui. Selanjutnya yang keempat adalah penerapan. Penerapan merupakan kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual yang menghasilkan suatu sistem yang bekerja. Di sini tahap penerapan jurusan kemarin saya bahas tentang penerapan dan pemeliharaan. Maksudnya dia tentang tahapan dan penerapan ini. Yang pertama adalah merencanakan penerapan. Apa nih? Penerapan itu akan dilaksanakan. Pokoknya contohnya mulai 1 Januari kita penggunaan lisensinya sudah berbasis dengan tadi seperti itu. Mengumumkan kapan tadi ya merencanakan. Setelah itu diumumkan tadi. Caranya seperti itu diumumkan mulai 1 Januari tahun 2025 nanti ketika kita masuk tanggal 1 Januari tahun 2025 lisensinya sudah digunakan di Indonesia. Kita juga menyiapkan praktek kelasnya, jangan sampai nanti praktek kelasnya tidak ada. Kalau tidak ada ya tidak bisa jalan. Begitu juga dengan alat-alatnya, kita sudah mendapatkan yaitu pengeras keras, kayak komputernya, printernya, kameranya, atau scan untuk sidik jarinya atau yang lain, terus ada perangkat lunaknya, seperti itu semuanya harus ada. Menyiapkan juga database-nya, kan di dalam itu kan ada diterapkan di situ ya. Bahwa dalam pengembangan suatu informasi itu salah satunya ada yang namanya yaitu kita butuh namanya ada perangkat keras atau perangkat lunak, ada brand-brandnya atau operatornya di sini. Selanjutnya itu adalah database-nya, harus ada database-nya. Kalau tidak ada database-nya apa yang harus kita masukkan, apa yang kita olah seperti itu. Fasilitas fisik monggo ya, menyiapkan gedung baru atau menggunakan gedung yang sudah ada, monggo itu semua sudah dikerjakan daripada suatu organisasi. Training adanya perlu pelatihan, tadi saya sampaikan adanya menjadi peserta dan pemakai. Belum tentu pemakai langsung bisa paham dengan sistem yang kita buat, maka banyak training atau pelatihan seperti itu. Selanjutnya menyiapkan usulan rapor kemarin juga sudah saya bahas, untuk menjelaskan rapornya di sini ya. Di situ kemarin beberapa di minggu kemarin itu ada 4. Yang pertama adalah menggunakan karakter atau direct action ya, directnya di situ ya, mengganti sistem lama dengan tapi itu baik untuk yang skala kecil, kalau skala besar menjadi masalah. Terus yang kedua ada model yaitu bertahap, yang model bertahap yang lama nanti yang sedikit akan jadi yang baru sehingga nanti akan sempurna menjadi barang-barang yang yang model ini ya, modelnya apa itu? Jalan keduanya apa namanya? Sistem lama berjalan baru dan sistem yang lama berjalan, sistem baru juga berjalan. Ini akan jadi menimbulkan biaya yang besar, tapi itu bagus karena untuk mengantisipasi hal-hal jika sistem yang baru diaplikasikan itu gagal. Ini contoh untuk perusahaan besar karena butuh biaya yang besar juga. Menyetujui atau menolak sistem baru menggunakan sistem baru. Jika memang sudah semuanya, selanjutnya adalah menggunakan sistem yang ini tadi kabarnya sudah dilakukan penggantian sistem lama ke sistem baru secara paralel atau ini bertahap ya fasenya fase dulu atau bertahap seperti ini sistem lama jalan sistem baru juga berjalan atau pilot project yang nanti jadi contoh dari beberapa sampel yang ada. Yang terakhir adalah tahap penggunaan atau tahap penggunaan di sini ya tahap penggunaan yang terakhir ya tahap yang pertama tahap penggunaan dan menggunakan sistem ya setelah sistem itu kita menggunakan sistem adanya audit sistem di audit dianalisa apakah ada masalah nggak dari sistem. Kalau kita pelihara sistem dengan memperbaiki menjaga kemukafiran meningkatkan sistem ya dengan adanya beberapa virus atau malware atau
menyiapkan usulan rekayasa ulang, menyetujui atau menolak rekayasa tersebut. Oke, hanya ini untuk metode SDLC-nya sudah saya bahas. Kalau ada yang menanyakan, monggo silakan. Tinggal terakhir model prototyping. Mbak Ulika ada pertanyaan, monggo kalau ada yang tanyakan. Karena yang hadir hanya PSBB, bagian lain tidak ada. Monggo Mbak Ulika. Baik, berarti Anda saya lanjut ke prototyping model ya. Prototyping ini juga sudah pernah saya bahas dulunya ya, beberapa video dan belakang. Apa yang dimaksud dengan prototype di sini? Prototype ini merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang kemudian digunakan dengan metode prototype ini pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Prototipe dapat diartikan sebagai proses yang digunakan untuk membantu pengembangan perangkat lunak dalam bentuk model dari perangkat lunak yang dibuat. Jadi prototipe itu adalah sesuatu yang sudah jadi, tapi sebetulnya belum jadi seperti itu. Nah, kenapa muncul prototipe ini? Karena pada tahap sebelumnya seperti metode waterfall atau metode SDS itu metode tahapan yang secara boleh dikatakan yaitu tahap-tahapnya formal, tidak fleksibel. Maka orang butuh yang tahapan yang fleksibel, yang cepat, yang ringkas seperti itu. Karena proses bisnisnya itu berjalan dengan cepat, terjadi perubahan-perubahan, sehingga butuh waktu yang relatif singkat seperti itu. Kalau tadi dengan SDLC maupun waterfall butuh waktu yang lama, maka prototipe ini langsung ke pokok permasalahan sehingga waktunya menjadi lebih singkat seperti ini. Model tersebut dapat berupa tiga bentuk, yaitu bentuk prototipe di atas kertas atau model berbasis komputer yang menggambarkan interaksi manusia yang mungkin terjadi. Jadi di sini penggambaran prototipenya itu ada atas kertas untuk kelihatan seperti itu ya. Ada prototipe model kerjanya yang menuntaskan sebagian dari fungsi yang diharapkan perangkat lunak. Ada program jadi melakukan bagian atau seluruh fungsi yang akan dilakukan, tapi masih dalam adanya fitur yang masih dikembangkan. Prototipe di sini ada dua ya. Pada tipe pertama sistem operasional dan model yang dapat dibuat sebagai petak dunia. Jadi di sini hanya membangun sebuah prototipe, tidak dilanjuti. Nanti jenis yang kedua, prototipe itu sampai ditindaklanjuti seperti ini. Jadi contoh yang pertama, pengembangan prototipe yaitu identifikasi kebutuhan. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan, itu ya kita mengembangkan prototipe. Apakah prototipe ini diterima? Nah, tergantung daripada kita ini. Nah, maka diskusinya dengan si user tadi. User kita tanya, apa kebutuhan Anda? Kebutuhannya apa? Kita buatkan prototipenya. Setelah itu prototipenya sudah dibuat, diajukan kepada user. Apakah ada yang Anda inginkan seperti ini, seperti itu? Oh iya, itu lanjutkan betul. Berarti prototip diterima. Kalau prototip diterima, menggunakan prototip. Nah, prototip ini kalau hanya jenis satu ini hanya sampai di sini, tidak sampai pada tahap implementasi. Jadi hanya sebuah teori saja seperti itu, cetak dunia. Jadi loh ada sebuah prototipnya, tinggal nanti implementasinya. Jadi teorinya saja sampai di situ penggunaannya, tapi belum sampai pada implementasinya. Nah, seperti itu. Nah, jenis yang kedua ini sampai pada tahap implementasinya. Tapi yang pertama tadi sebuah prototip diterima, selanjutnya apa? Pengadaan sistem operasional. Prototipnya oke sudah diterima, sudah tidak ada masalah. Sekarang saya membuatkan sistemnya, jadi pengkoda. Setelah itu yaitu menguji operasional sistemnya, diberikan kepada si user tadi. Mbak, Mas, ini loh hasilnya. Jadi sudah ini yang kemarin dari hasil prototip yang kemarin sudah disetujui. Ini saya kembangkan hasilnya seperti ini. Apa ada masalah tidak? Dia melakukan sistemnya itu sampai sistem itu bisa diterima. Kalau masih ada kesalahan kita perbaiki lagi. Nah, kalau sistem bisa diterima, baru selanjutnya kita penggunaan sistem. Karena sistemnya sudah betul, ya sudah tidak ada masalah, baru akhirnya penggunaan sistem operasional. Nah, daya tarik daripada prototipe ini komunikasi antara analis dan pemakai membaik. Kenapa kok seperti ini? Karena di sini langsung ke ini ya. Jadi pengembang perangkat lunak ini langsung tanya gitu loh. Jadi analisisnya pas terjun ke lapangan, dia langsung tanya ke usernya ini, dan user untuk perangkat apa, user untuk sertifikat, katakan sertifikat mana, apa kebutuhannya. Sehingga kan didengar adanya daya tarik ya komunikasi, sehingga itu dilibatkan gitu. Jadi seolah-olah calon kemudian itu dilibatkan di dalam pengembangan sebuah sistem. Beda dengan yang SDLC maupun apa tadi yang namanya yaitu waterfall tadi tidak melibatkan secara langsung, hanya sedikit aspek tidak terlalu banyak. Jadi komunikasinya dengan ini tidak terlalu intensif.
bekerja dengan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pemakai. Dengan demikian, otomatis AWS mudah apa yang dibutuhkan ini karena sudah ditanyakan secara langsung sehingga tidak perlu melakukan analisa sendiri situ. Sehingga dia sudah tahu apa yang diinginkan oleh si pengguna ini. Pemakai berperan lebih aktif dalam pengembangan sebuah sistem. Jadi karena melibatkan otomatis di sini apa yang dikehendaki ini juga akan jadi ini berperan aktif. Ukuran ini atau kelebihan dari ini adanya penambahan seperti itu. Spesialis informasi dan pemakai mengaku lebih sedikit waktu dalam usaha dan pengembangan sistem. Maksudnya adalah seorang analisnya di sini untuk terjun lapangan itu tidak terlalu butuh waktu lama karena langsung ke sumbernya seperti itu, pokok permasalahannya. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengenai apa yang diharapkan. Ketika nanti prototipe ini sudah dibuat, sudah selesai, sudah jadi, selanjutnya membuat programnya ini, biasanya kan lebih banyak sama ketika nanti dia sudah diterapkan itu dia sudah paham. Oh nanti bentuk sistemnya seperti ini sudah tahu, jadi penerapannya sudah sedikit banyak paham seperti itu. Karena dilibatkan secara langsung seperti itu. Walaupun prototipe ini memiliki daya tarik yang luar biasa, tetapi juga ada potensi kegagalan di dalam prototipe ini. Ketergesaan membuat prototipe mungkin menghasilkan jalan pintas dalam definisi permasalahan, evaluasi, dan implementasi. Karena pengetahuannya singkat, langsung dideploy saja, maka ada beberapa shortcut yang ada di sini, maka apa? Yaitu menghasilkan jalan pintas tadi, karena langsung shortcutnya tadi langsung ke pengguna akhirnya tadi seperti itu. Pemakai pun sangat tertarik dengan prototipe tersebut sehingga mereka mengharapkan sesuatu yang tidak realistis dari sisi operasi. Nanti kalau kita ketemu sama seorang industri yang tidak paham tentang sistem, nah itu kan jadi masalah meminta sesuatu yang di luar nalar seperti itu. Dan tidak inginkan saya pengen satu kali sudah jadi, nah itu kan tidak mungkin. Karena ada beberapa tahapan-tahapan yang ada. Prototipe jenis satu mungkin tidak se-efisien sistem yang dimodelkan dalam bahasa pemrograman seperti itu. Hubungan komputer manusia yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancang geometri karena langsung seperti itu ya. Karena hanya diberikan oleh seorang user saja, pengguna saja. Tapi kalau perancang dengan menggunakan waterfall kan dirancang oleh seorang analis seperti itu ahli di dalam pengembangan sebuah perangkat lunak seperti itu. Perangkat yang mempunyai profil yang baik yaitu risiko tinggi, resikonya tinggi. Jadi walaupun ini cukup baik, tapi juga ketika kalau diterapkan memiliki resiko yang tinggi. Kenapa resiko yang tinggi? Karena ada jalan pintas tadi. Pertimbangan interaksi pemakai itu diperhatikan. Kalau pemakai jumlahnya ribuan itu jadi masalah kalau kita tanya satu persatu. Kita butuh waktu berapa lama? Nanti waktunya selesai wawancara perusahaan sudah bangkrut, jadi masalah. Jumlah pemakai yang banyak tadi otomatis ini tadi dibutuhkan penyelesaian yang cepat ya karena memang ini apa itu proyeksinya dan berjalan ya artinya berhubungan seperti itu. Perkiraan tahapan menggunakan sistem yang pendek, sistem yang inovatif, perilaku pemakai yang cepat terbuka ini yang jadi masalah tadi. Yang ini tadi perilaku pemakai yang cepat terbuka itu artinya tidak memahami tentang sistem mintanya yang terbaik itu yang paling cepat. Klik satu kali sudah jadi semuanya itu jadi masalah. Untuk membahas informasi kita bisa menggunakan salah satu model yang kunci atau kita bisa menggabungkan dua model yang mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya seperti ini. Ketika saya membangun sebuah simulasi dengan menggunakan metode waterfall tadi, ternyata di dalam komputer itu cukup bagus, ada kelebihan, ada daya tarik yang luar biasa. Jadi kita bisa memadukan metode waterfall dengan pendekatannya nanti orang sedang mampu dengan menggunakan pendekatan yaitu prototype tadi. Jadi kita bisa melakukan dua metode sekaligus. Jadi tidak hanya satu metode tapi dua metode dengan menggunakan metode waterfall. Terus kita menggunakan daya tarik yang ada di dalam prototype tadi diterapkan di dalam ketika kita melakukan analisis di apa ini. Selanjutnya setiap model yang ada pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bisa memakai kelebihan ada secara maksimal. Yang namanya metode itu tidak ada yang terbaik di situ ya. Tapi memiliki semua memiliki kelebihan dan semua kekurangan. Tergantung kita memanfaatkan kelebihan yang ada secara maksimal. Untuk menerapkan salah satu model yang ada harus disesuaikan dengan proyek yang kita kerjakan. Jangan nanti Anda memilih terpaksa saya harus menggunakan metode waterfall. Metode waterfall bagus, tapi untuk perusahaan yang besar, tapi untuk perusahaan kecil dengan menggunakan metode waterfall kan jadi masalah. Ya waktunya panjang, belum selesai kita rancang, belum sudah diterapkan, perusahaan sudah dapat betul masalah. Maka kita gunakan cara yang lain seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhannya. Model sih baik untuk jangka panjangnya dan waktu tidak baru ya.
30 kemudian bagus untuk menyelesaikan kasus yang memakan waktu yang relatif singkat seperti itu. Dan juga termasuk program ini termasuk fleksibel juga. Oke, terima kasih banyak. Hanya ini yang bisa sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kalau ada yang menanyakan silahkan yang hadir di sini, Mbak Aulia. Ada yang tanyakan Mbak Aulia? Halo Mbak Aulia, terima kasih Pak. Baik, kalau tidak ada tanyakan, kita akhiri dulu pembelajaran di malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang sudah menemani saya pada malam hari ini, yakni Bapak Jurani SDFM dari Undip di Surakarta, yang kemudian ada Bapak Asimuddin, ya, Eskom Menkom MM dari Kendal, dan Bapak Indra Alfa, ya, Eskom MT dari Ungaran Sumber dan Mandala. Terima kasih sekali untuk Mbak Aulia Mariati Jana yang sudah hadir dalam kesempatan malam ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.